Ya, baik, kembali lagi di Talk to Aja pemirsa, kita masih bicarakan kaitannya dengan money politics, kemudian juga serangan sembako jelang final yang seharusnya menjadi masa tenang tapi ternyata tidak tenang begitu ya, tidak tenang untuk masyarakatnya namun juga mungkin bagi paslonnya begitu ya. Mas Kolil, kalau Anda melihat sebenarnya mungkin bagi warga begitu ya, warga diberikan sembako, warga diberikan tanda kutip adalah amplop begitu, mungkin akan menerima dengan sukarela atau mungkin akan menerima dengan senang begitu. Apa yang bisa dilakukan sebenarnya oleh warga jika memang ada serbuan dari pemberian sembako, sapi atau mungkin barang-barang lainnya begitu kepada masyarakat ini sendiri? Pertama, warga harus menolak karena jelas itu ancaman juga bagi dirinya karena dirinya juga bisa nanti dianggap ya sebagai penerima. Artinya warga bisa kena jatuhan hukum bisa. juga? 187A Undang-Undang Pilkada kita mengatakan demikian. Jadi nggak hanya pemberi tapi juga yang menerima. Warga masyarakat biasa yang menerima dia juga bisa kena ancaman yang sama. Kecuali kalau misalnya yang pelakunya adalah calon, ternyata calon yang pada akhirnya ditetapkan sebagai pelaku, ya dia harus didiskualifikasi. Jadi memang ini ancaman yang optimal di rezim pilkada kita gitu ya. Kalau yang melakukan bukan calon tapi adalah orang lain begitu, apakah memang itu juga bisa dikaitkan? Pasal pidana yang sama dan intinya penegakan hukumnya harus dilakukan siapapun itu, apakah dia calon, apakah tim ses, relawan atau pihak lain, itu harus tetap diselesaikan proses penegakan hukumnya, bukan justru dibiarkan atau dianggap kita kesulitan misalnya, kesulitan karena misalnya dilaporkan itu bukan calon tapi orang lain. Tetap saja orang lain itu menjadi sasaran hukum. Mungkin ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya, bahwa masyarakat yang mengetahui apalagi menerima begitu ya, itu juga bisa terkena hukuman sebenarnya dalam peraturan. Yang tidak yang mengetahui, tinggal dilaporkan saja. Yang menerima begitu ya. Baik, kita kan sudah tersambung begitu ya dengan salah seorang warga dari Pisangan Timur, Jakarta, Mas Ivan Darmawan. Mungkin saya salah menyebutkan. Mas Ivan, selamat malam. Malam. Iya, Mas Ivan ini warga Pisangan Timur. Iya, betul. Iya, kami mendapatkan informasi Anda kemarin sempat mendapatkan kiriman sembako juga begitu? Iya, betul. Iya, boleh diceritakan Mas, itu kejadiannya jam berapa, kemudian seperti apa Anda mendapatkan posisi sembako ini sendiri? Iya, kalau itu posisinya kebetulan pagi ya. Pagi, cuman kita nggak tahu itu di depan pintu aja sudah ada itu. Di depan pintu rumah Anda? Iya. Dan beberapa warga juga seperti itu. Apa isi di dalam, berupa bungkusan atau seperti apa? Iya, berupa bungkusan sembako dia. Ada minyak, ada Indomie, ada gula, ada kalender salah satu paslon, ada baju salah satu paslon, lalu juga ada beras, dan ada amplop juga. Anda tidak mengetahui siapa yang memberikan ini di depan pintu rumah? Nggak ada yang tahu. Warga juga saya tanya-tanya, nggak ada yang tahu juga. Apakah barang tersebut juga Anda terima atau Anda kumpulkan kembali bersama warga lainnya? Kebetulan warga juga datang ke saya, lalu saya bilang karena kita nggak begitu mengerti ya saya bilang tetap pilih sesuai hati nurani kita, tapi ya kalau itu datang kita juga mau ini, kita terima aja, saya bilang gitu. Tetap Anda terima begitu ya? Iya, kita terima. Baik. Sudah dilaporkan kepada aparat setempat atau aparat desa begitu, mungkin RT, RW? Sudah. Apa tanggapannya? Tanggapannya tidak terlalu bekerja sama ya, baik. Cuman mereka bilang, iya Pak, cuman yang ngirim ada nggak, ketangkep nggak? Saya bilang nggak ketangkep karena kita nggak tahu. Gitu. Mas Ivan, kalau tadi sempat disampaikan begitu ya dari Perludem, jika memang warga menerima secara sengaja barang tersebut juga akan dikenai sanksi hukum begitu sebenarnya. Kira-kira adakah mungkin sikap lain yang akan dilakukan dari Anda atau mungkin sekelompok warga lainnya? Ya, mungkin kita kalau sudah mengetahui hukum seperti ini, ya kita juga akan melakukan tindakan preventif yang memang bisa membuat warga lebih tenang ya. Supaya kalau kayak gini kan kita juga nggak tenang ya, mau
mau berbuat apa juga bingung. Oke. Jadi karena tindakan-tindakan seperti ini kan juga mengganggu acara pilkada ini. Ya. Jadi ada ketidakadilan lah kalau kita lihat. Oke. Anda sempat mendokumentasikan begitu ya, ketika Anda menerima bungkusan ini begitu, dan sampai akhirnya bisa menjadi viral sebenarnya di media sosial. Apa yang membuat Anda terfikir begitu untuk mendokumentasikan ini? Ya karena saya pikir ini kan pilkada harusnya pertarungan program ya, pertarungan program yang tidak semestinya ada tindakan-tindakan yang bisa mengganggu pemikiran warga. Kan ini masa tenang, harusnya warga bisa berpikir secara jernih, memilih A apa B supaya mereka lebih senang, mereka bisa lebih bisa cocok dengan programnya, tidak dengan pembagian sembakonya. Oke. Baik, Mas Ivan, terima kasih untuk informasi dari Anda begitu ya. Tindakan preventif tentu saja itu ditunggu bagi warga lainnya yang memang mendapatkan barang-barang seperti yang Anda dapatkan. Selamat malam, Mas Ivan. Malam. Ya, mungkin salah satu contoh warga ya, kalau diberikan ya mungkin akan diterima begitu ya, Bang Pangi ya? Ya, kalau apa yang dijelaskan Pak Ipan tadi sebetulnya itu sama dengan hasil riset Foxpol Center. Misalnya ketika ditanyakan apakah menurut Bapak Ibu politik uang itu wajar, sumbangan itu wajar atau tidak? Mereka rata-rata 69,1% itu mengatakan tidak dibenarkan dan tidak wajar. Nah, hanya sekitar di angka 29% yang mengatakan itu bisa dibenarkan. Nah, kemudian kita kejar pertanyaan selanjutnya, ketika Bapak Ibu dikasih uang atau sembako, bagaimana reaksinya? Ada 4 pola. Pola pertama yang mereka betul-betul menolak, nggak nerima. Yang kedua, mereka ada yang menerima, tetapi tetap milih berdasarkan hati nurani. Nah, yang tadi Pak Irfan tadi masuk kategori itu. Yang ketiga, mereka menerima duitnya dan memilih orangnya, dia loyal. Ini angka 28% masih besar. Mereka yang bisa dipengaruhi oleh politik uang. Jadi mereka itu rata-rata pemilih parokial dan kaula. Tingkat referensi politiknya masih rendah. Pendidikannya rata-rata SD. SD kemudian pendapatannya 500.000 ke bawah. Nah, ini adalah segmen yang disentuh. Mau coba finishing talks-nya di situ sentuhannya. Nah, sementara yang terakhir yang sangat sedikit itu hanya 1,8%, itu mereka menerima yang melaporkan. Itu sedikit sekali. Anda bisa bayangkan dari hasil riset kita itu betapa luar biasanya yang mau disasar itu adalah sebetulnya yang kelompok tadi yang menerima dan memilih yang ngasih gitu. Dan itu angkanya masih besar di Jakarta. Artinya itu yang cukup mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan dan dianggap bahwa Jakarta dianggap pemilihnya rasional, walaupun ada pemilih sosiologis, ada pemilih psikologis. Tetapi ini masuk kepada pemilih yang betul-betul irasional juga. Dia memikirkan untuk besok, bukan lagi bicara. Nah, kemudian yang menarik dari politik uang ini sebetulnya adalah bagaimana kemudian Bawaslu semuanya hari ini penegak hukum, KPU termasuk itu hari ini hampir tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Udah tutup mata, minimal mereka hari ini yang bisa dilakukan adalah menyandra sembako-sembako itu ya dibawa ke kantor polisi. Di beberapa tempat sebenarnya sudah dilakukan. Harus dilakukan begitu karena kalau ini terus dibiarkan luar biasa ya tatanan demokrasi yang kita kualitas demokrasi yang selama ini, demokrasi substansial, trayek fatsun politik itu kita jaga, hari ini dipertontonkan begitu telanjang, pegalan politik seperti ini, dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan visi misi, apa yang disampaikan selama ini jauh sekali. Oke, baik. Cukup mengkhawatirkan mungkin kalau kita bicara kaitannya dengan demokrasi. Nanti kita lanjutkan kembali ya Ibu ya, mungkin bisa berbicara kaitan perwakilan sebagai perempuan begitu. Kita masih ada satu segmen pemirsa di Talk 2 News, tetaplah bersama kami.